Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah dengar tentang Tanzimat? Tanzimat ini adalah gerakan reformasi besar-besaran yang terjadi di Kesultanan Utsmani pada abad ke-19. Nah, di balik gerakan ini tuh terdapat tokoh penting bernama Mehmed Sadik Rifat Pasha. Dalam video ini, kita akan kenalan lebih dekat dengan beliau dan juga memahami bagaimana gerakan Tanzimat ini bisa menjadi langkah awal dalam modernisasi Islam, khususnya di Turki. Yuk kita mulai! Mehmed Sadik Rifat Pasha lahir tahun 1807 dari keluarga bangsawan yang cukup terpandang di lingkungan Istana Utsmani. Sejak muda, dia sudah menunjukkan kecerdasannya. Gak cuma pintar bahasa Turki, dia juga fasih bahasa Prancis dan paham banget sistem pemerintahan Eropa. Karirnya dimulai dari dunia diplomasi, lalu naik jadi Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Luar Negeri. Rifat Pasha dikenal sebagai sosok yang pintar, visioner, dan berani berpikir maju, cocok banget buat zamannya yang sedang berubah cepat. Salah satu prinsip utama yang ia pegang adalah negara nggak akan sejahtera kalau rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan. Makanya, dia banyak membahas soal hak rakyat, kebebasan, dan keamanan hukum. Ia juga sudah bicara soal konsep bangsa, hak, dan kemerdekaan, jauh sebelum jadi isu umum. Tanzimat itu artinya penataan ulang. Gerakan ini resmi dimulai tahun 1839 melalui salah satu dokumen penting. Dan apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu supaya negara Utsmani nggak terus-terusan merosot. Jadi, Tanzimat ini membangun hukum yang adil, menghapus korupsi, memperbaiki sistem pajak, dan memperkuat militer serta birokrasi. Tekanan dari negara-negara Eropa juga ikut mendorong munculnya reformasi ini. Intinya, Utsmani sadar kalau nggak berubah bisa runtuh. Maka dimulailah jalan panjang menuju pembaruan. Gerakan Tanzimat dimulai secara resmi tahun 1839. Ini semacam deklarasi bahwa Kekaisaran Utsmani akan melakukan reformasi besar-besaran, mulai dari perlindungan nyawa dan harta rakyat, sistem pajak yang lebih adil, wajib militer yang lebih teratur, dan persamaan hak hukum bagi semua warga negara, termasuk non-muslim. Sadik Rifat Pasha adalah salah satu arsitek utama dari reformasi ini. Tapi yang menarik, dia nggak asal tiru barat. Dia tetap membawa nilai-nilai Islam dalam perubahan. Baginya, modernisasi itu penting, tapi tetap harus relevan dengan budaya dan agama lokal. Beberapa gagasan pentingnya, semua orang, termasuk sultan, harus taat hukum harus tertulis dan jelas, birokrasi harus berdasarkan kemampuan, bukan koneksi. Semua warga negara punya hak yang sama. Kerjasama internasional perlu, tapi tetap menjaga identitas bangsa. Pendidikan pejabat penting, supaya pemerintahan berjalan profesional. Di dunia internasional, dia juga memainkan peran penting dalam menjelaskan bahwa reformasi Utsmani bukan tekanan Eropa, tapi murni inisiatif dari dalam. Kenapa Tanzimat muncul? Nah, Tanzimat itu bukan muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa latar belakangnya, diantaranya tekanan dari negara-negara Eropa supaya minoritas non-muslim di Utsmani mendapat perlindungan. Hukum Islam dipandang terlalu keras oleh Eropa, misalnya soal hukuman mati bagi murtad. Banyak elit Utsmani belajar ke Eropa dan pulang membawa ide-ide baru seperti demokrasi dan konstitusi. Lanjutan dari reformasi sebelumnya, terutama di masa Sultan Mahmud II. Disinilah peran Rifat Pasha jadi krusial banget. Dia bukan cuma pejabat tinggi, tapi juga penghubung antara ide-ide lama dengan dunia modern. Sebagai Menteri Luar Negeri, Rifat Pasha aktif bernegosiasi dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa. Tapi dia juga nggak asal ikut-ikutan. Dia selektif memilih sistem yang bisa cocok dengan nilai Utsmani. Misalnya, dia mendukung pendirian sekolah modern yang menjadi cikal bakal kampus negeri di Turki. Buat Rifat Pasha, hukum dan keadilan itu pondasi negara, bukan cuma kekuasaan sultan.
Dan inilah yang bikin dia berbeda, karena dia percaya reformasi lebih kuat daripada represi. Meskipun hidup di abad ke-19, ide-ide Sadiq Rifat Pasha masih sangat relevan. Beberapa hal yang masih terasa sampai sekarang, pentingnya negara hukum yang adil buat semua, pemerintahan yang efisien dan transparan, kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan sistem, kesetaraan hak tanpa memandang latar belakang, hukum modern tapi tetap menghargai budaya dan agama, jadi inspirasi untuk gerakan reformasi Islam modern. Memang, Tanzimat gak berhasil sepenuhnya menyelamatkan Utsmani dari keruntuhan, tapi ia menyalakan obor baru, obor perubahan. Mehmet Sadiq Rifat Pasha wafat tahun 1856, tapi ide-idenya masih hidup sampai sekarang. Dia jadi simbol penting bahwa agama dan kemajuan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, justru bisa berjalan seiring. Kita bisa belajar dari Tanzimat dan Rifat Pasha bahwa perubahan yang besar itu terjadi dari keberanian untuk berpikir berbeda dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini semua bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.